Shalom, perkenalkan nama saya Reinhard Mintia. Pada video ini saya akan mempraktekkan salah satu teori belajar dalam mata kuliah media dan teknologi pendidikan agama Kristen, yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme adalah teori yang memandang bahwa belajar merupakan proses mental yang terjadi di dalam pikiran seseorang, seperti berpikir, memahami, mengingat, menghubungkan informasi, dan memecahkan masalah. Dengan kata lain, belajar tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku, tetapi juga pada bagaimana peserta didik memahami dan mengelola informasi sehingga menjadi pengetahuan yang bermakna. Dalam praktik pembelajaran ini saya akan menerapkan pendekatan kognitivisme dengan cara mengajak peserta didik menghubungkan pengetahuan yang sudah mereka miliki dengan materi baru, menggunakan pertanyaan pemantik, media pembelajaran, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami makna firman Tuhan bukan sekedar menghafalnya. Adapun tema pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah iman sebesar biji sesawi berdasarkan Matius 17 ayat yang ke-20. Selanjutnya saya akan memulai simulasi pembelajaran seolah-olah sedang mengajar anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Berharap semua kita yang berada di tempat ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke? Sebelum kita memulai firman Tuhan, belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama satukan hati dulu. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kesempatan indah di siang hari ini. Kami bisa belajar bersama kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang berada di tempat ini. Tuhan bukakan pikiran dan hati mereka sehingga mereka bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang ingin Kakak sampaikan untuk mereka, dan biarlah kita semua di tempat ini mendapat berkat lewat kebenaran dan pemberitaan firman Tuhan di siang hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Oke, jadi adik-adik, sebelumnya Kakak mau bertanya dulu ya. Menurut adik-adik di tempat ini, apa benda yang paling kecil yang pernah kita lihat? Apa? Pasir. Oh, pasir itu benda yang cukup kecil. Ada lagi biji semangka. Wah, itu kecil sekali ya biji semangka. Biji jambu. Oh iya, jambu air itu kecil, tetapi biji mangga tidak kecil ya. Apalagi semut. Semut itu bukan benda. Semut itu hewan atau binatang. Tapi semut kecil juga sih. Nah, ada tadi kita sudah lihat ada yang menjawab pasir, ada yang menjawab biji-bijian, bahkan ada yang menjawab binatang terkecil, semut, ya. Semut itu kecil. Nah, sebelum kita lanjut, kalau sesuatu itu kecil, apakah sesuatu itu berguna atau bisa menjadi sesuatu yang besar atau tetap kecil? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang kecil tetapi berdampak besar. Nah, sebelumnya kita akan membaca Alkitab dulu, oke? Pembacaannya terambil dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Kakak bacakan untuk adik-adik semuanya. Ia berkata kepada mereka, ini perkataan Tuhan Yesus, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu.
Jadi di sini Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu seperti apa sih? Biji sesawi itu seperti ini. Sangat kecil. Lebih kecil dari biji semangka. Lebih kecil dari semut. Biji sawi itu seperti ini. Kecil sekali. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, dampaknya begitu besar. Tuhan Yesus berkata, iman sebesar biji sawi itu dapat memindahkan gunung. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kenapa ya Tuhan Yesus memakai contoh biji sesawi? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus memakai contoh biji sesawi? Biji sesawi itu kecil. Bahkan biji sesawi ini kalau seandainya jatuh ke lantai, jatuh di pasir, itu susah kita bisa temukan. Tetapi walaupun kecil, biji ini bisa berdampak besar. Nah, menurut adik-adik, apakah Tuhan Yesus sedang berkata bahwa kita harus punya iman yang kecil, iman yang sedikit saja? Bukan ya. Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan kita semua, bahkan dari adik-adik masih kecil, untuk hanya memiliki iman sekecil biji sesawi. Tetapi Tuhan Yesus sedang mau menjelaskan bahwa walaupun kita baru memiliki iman sebesar biji sesawi, tetapi ketika iman itu benar-benar bertumbuh, ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh sejak kecil seperti adik-adik, iman itu sangat berharga bagi Tuhan. Contohnya apa? Misalnya ketika besok adik-adik ada ulangan, adik-adik malamnya belajar, ya. Tetapi di sisi lain adik-adik pun menyertakan juga dengan berdoa, bekerja dan berdoa. Itu akan menjadi sebuah hal yang berdampak besar. Contoh juga, ketika adik-adik mau tidur, adik-adik berdoa terlebih dahulu. Mau makan, adik-adik berdoa terlebih dahulu. Mau bangun tidur sebelum beraktivitas, sebelum mandi, pergi sekolah, sebelum sarapan, adik-adik berdoa dulu setelah bangun. Itu adalah contoh-contoh kecil yang berdampak besar. Berdampak bukan untuk orang tua, berdampak bukan untuk guru di sekolah, berdampak bukan untuk guru di sekolah minggu, tetapi dampaknya untuk adik-adik. Jadi iman walaupun masih kecil yang dimiliki oleh adik-adik, tetapi ketika iman itu disertai dengan perbuatan yang benar, yaitu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, itu akanlah menjadi dampak yang besar untuk kehidupan adik-adik seterusnya. Nah, sekarang kakak mau bertanya nih, kalau iman kita, Alkitab katakan sebesar biji sesawi, apakah berarti iman atau tanda iman kita itu lemah? Tidak ya, semua pasti jawab tidak. Artinya walaupun terlihat kecil, kalau iman itu benar-benar percaya kepada Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan seperti mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, berdoa sebelum melakukan segala sesuatu, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar walaupun adik-adik masih kecil. Tuhan bisa memakai adik-adik di sekolah, di tempat les, di tempat adik-adik berada. Tuhan bisa memakai adik-adik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di kesempatan kali ini ada 3 hal yang kita belajar. Yang pertama, iman bukan diukur dari seberapa besar atau kecilnya adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, masih
SD, bahkan masih TK, tetapi ketika adik-adik bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, itu adalah hal yang besar. Bahkan orang dewasa pun masih sulit untuk melakukan apa yang adik-adik lakukan. Maka bangga akan hal itu. Yang kedua, yang Tuhan lihat adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Walaupun adik-adik masih kecil, masih memiliki iman yang belum besar seperti mama, papa, atau kakak. Tapi ketika adik-adik benar-benar melakukan perintah Tuhan, itu adalah tanda bahwa adik-adik sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang ketiga, iman yang terus dipelihara akan semakin bertumbuh. Ketika adik-adik terus-menerus belajar bagaimana mengutamakan Tuhan, seperti yang sudah tadi kakak bilang, dampaknya akan adik-adik sendiri rasakan. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih sayang Tuhan yang nyata di dalam kehidupan adik-adik. Jadi, di kesempatan kali ini kita belajar tentang bagaimana iman sebesar biji sesawi. Dan sekiranya adik-adik bisa mengerti bahwa iman sebesar biji sesawi bukan berbicara tentang kecilnya iman itu, tetapi walaupun adik-adik masih kecil, tetapi kehidupan adik-adik bisa memiliki dampak yang besar di sekolah, di tempat bermain, di tempat les, bahkan di keluarga, jika adik-adik benar-benar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sederhana saja, mengutamakan Tuhan dalam hal apapun. Amin, firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan indah di siang hari ini. Biarlah kebenaran firman yang telah dinyatakan, iman sebesar biji sawi bisa berdampak yang besar. Dan biarlah adik-adik tempat ini bisa mengerti dan bisa memahami bahwa iman mereka adalah iman yang sempurna, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ajar kami terus untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.